Kan? Oke, hari ini akan saya kita karena kelasnya online ya, akan saya eh, obrolkan ke kalian mengenai untuk membuat dan ya untuk membuat apa namanya setup untuk eh, membuat login dan profit ya. Oke, kemarin sebelum-sebelumnya juga saya mengatakan kepada Anda bahwa logik profit ini kan logikanya adalah kita punya biner, terus kemudian dan juga ada namanya topik ya. Eh, Topik itu Mm-mm. modelnya sensor ya. Saya akan menunjukkan dah jelas. Oke, baik. Kalian bisa melihat ya tempat saya. Saya punya dua file. Saya sudah kirimkan juga ke Anda semua. Oke. Nah, ini adalah setup untuk, sorry, ini adalah data-data untuk yang akan kita pelajari hari ini. Dalam hal ini kita punya, kebetulan ini adalah datanya data bentuknya panel, tapi anyhow tidak perlu dirisaukan apakah ini datanya panel atau tidak. Yang jelas di sini kita punya data, di sini ada kolom ID, ini adalah ID dari si responden. Terus kemudian di sini ada year, tahunnya berapa. Ya ingat ini kalau data panel berarti ada unsur time series-nya. Anyway, di sini ada e-status. E-status ini adalah employment status. Apakah dia keluar dari labor force? Apakah dia masuk ke dalam labor force? Employed or out of employment? Oke, berarti di sini ada dua. Nah, di sini HH child, apakah dia mempunyai anak atau tidak? Terus di sini ada HH income, berapa income-nya, income dolar per jam. Terus kemudian di sini HH signo, ini HH signo ini significant others, artinya apakah dia punya apa namanya, punya punya pasangan atau tidak, hidup bersama pasangan atau tidak. Significant others itu artinya pasangan ya, orang lain yang signifikan. Terus di sini B winner itu singkatan dari breadwinner. Breadwinner itu apakah orang yang disurvei ini adalah orang yang apa namanya eh, tulang punggung keluarga ya. Tulang punggung keluarga itu istilah Inggrisnya adalah breadwinner. Lalu kemudian di sini ada age ya atau usia. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa eh, kita punya data-data yang bisa kita manfaatkan untuk membuat satu eksplorasi tertentu mengenai dunia tenaga kerja. Anggaplah seperti itu ya. Nah, di sini ada A status, employment status, hajar dan sebagainya. Nah, dalam hal ini sebagai contoh kita mau melakukan estimasi. Apakah dengan pertanyaan, ya pasar tenaga kerja lagi susah, apalagi susah, pertanyaannya adalah apakah eh, yang mempengaruhi kemungkinan orang untuk bisa bekerja. Or by chance, apa yang membuat orang kemudian bisa mampu mau bekerja di satu sektor tertentu dan kira-kira berapa penghasilannya dilihat dari setup seperti ini. Oke, kalau kita menggunakan ya sebagai standar biasa ya, pertama kita cek apakah data yang kita punya ini memiliki kemungkinan kemungkinan untuk multi culinarity ya. Simple aja kita bisa lihat seperti ini untuk eh pair risk correlation-nya. Ada status, employment status, apakah memiliki anak dan
berapa income-nya dan berapa sebagainya, sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat ya, angkanya kecil semua. Ya, angkanya kecil semua dan di sini mengindikasikan bahwa sangat mungkin dataset yang kita miliki ini tidak memiliki masalah multicollinearity atau masalah-masalah yang nantinya bisa menyebabkan bias dalam estimasi. Namun demikian, mungkin saja ini juga bukan menjadi masalah yang besar karena yang kita pakai ini adalah bukan variabel nominal, tetapi variabel ya non nominal ya tentunya. Nah itu kita akan coba untuk melihat E status. Kita lihat E status. eh, di sini ada tiga ya, out of labor force, unemployed, and employed. Berarti kalau dia employed ya dia bekerja. Unemployed tidak bekerja. Out of labor force, nah ini ada nomenklatur, ada istilah di dalam ketenaga kerjaan. Jadi ketika ngomongkan pengangguran, Indonesia ini pengangguran 8%, 9% begitu. Nah, dihitungnya dari mana sih? Apakah dari seluruh penduduk? Apakah kalian ini termasuk juga ke dalam pengangguran? Tentu saja tidak. Ya, kalian yang sedang sekolah ini tidak dihitung di dalam angkatan kerja sehingga tidak dihitung di dalam pengangguran. Nah, untuk masuk menjadi itu, eh, untuk masuk menjadi itu, maka kalian harus terdaftar dulu sebagai yang namanya angkatan kerja atau dalam bahasa Inggrisnya adalah labor force. Oke, jadi di sini kita bisa katakan eh, orang yang menganggur dan orang yang tidak menganggur atau bekerja ya, itu berbeda dengan out of labor force. Nah, di sini ada tiga ya. Nah, karena ada tiga dan kita mau setupnya adalah untuk membuat sesuatu yang biner ya, maka mungkin kita bisa mengatakan bekerja dan tidak bekerja sehingga kita bikin variabel baru eh, sebagai contoh yang kerja seperti ini, lalu eh, kita bikin kerja sama dengan 0 if status sama dengan employed ini ya. Gain kerja sama dengan if gain kerja replace dan sama dengan 0 if status unemployed. Unemployed kok mismatch sih? Kok mismatch? Enggak, kok mismatch ya? Oh, dia tidak unemployed ya? Satu, dua, satu, employed, unemployed itu dua. Ya, bukan teks. Oke, lalu replace kerja sama dengan satu if status sama dengan employed sama dengan tiga. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ada yang tandanya titik berarti dia tidak masuk ke dalam sampel. Ya, ada isinya satu dia bekerja, ada isinya nol dia unemployed. Atau flavor force ini tidak masuk ke dalam sampel sehingga kalau kita melihat ya ada berapa sampel yang masuk Leavers with 3079 dari 4761. Jadi kita menggunakan berapa persen dari
ya sekitar 65% dari jumlah total yang ada. Nah, dalam hal ini kita bisa coba untuk mengidentifikasi kira-kira apa sih faktor-faktornya yang membuat seseorang ini kemudian bisa bekerja dari eh, yang kita punya ya, variabel yang kita punya. Nah, pertama mungkin kita bisa lakukan regresi kerja, age, breadwinner, HH, signal, income, and child ya, number of child. Nah, kita bisa lakukan menggunakan standar least square ya, seperti yang selalu saya bilang. Eh, di sini kita melihat bahwa atau mendapatkan hasil bahwa ternyata kemungkinan dia menjadi fakta bahwa dia adalah tulang punggung keluarga membuatnya memiliki kemungkinan untuk menjadi pekerja formal dalam hal ini ya 0,0 sorry, dengan signifikansi di 5%. Jadi kalau seseorang itu tanya apakah Anda kepala keluarga, merasa kepala keluarga, oh iya, nah, ini ya kasusnya jelas di barat ya, eh, mungkin yang mengatakan ya perempuan laki, tapi di Indonesia juga sudah mulai, baik perempuan maupun laki-laki sudah mulai mengarah bukan mulai mengarah, sudah terjadi ya, terutama di kota-kota besar, bahwa perempuan juga menjadi the breadwinner of the family. Oke, sayangnya di sini nggak ada jenis kelamin ya. Kalau ada bisa identifikasi. Terus kemudian household income, ya artinya di sini kalau dia punya income, kecenderungannya adalah itu berasal dari pekerjaan. Jadi dua itu. Mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang hemat saya bisa jadi agak misleading ya, hati-hati dengan penempatan ini. Namun demikian ini adalah regresi yang sifatnya eksplorasi. Jadi apakah kita mau menggunakan biner ini sebagai contoh karena saya melakukan biner ya, temanya atau topiknya adalah biner. Topiknya adalah biner sehingga kita perlu saya perlu memberikan contoh untuk biner. Nah, sini kerja kita punya biner ya 0 dan 1. Nah, apakah dengan menggunakan LS ini sudah benar setupnya? Isunya kan adalah dia memiliki apa kemungkinan ya LPM ya, ingat linear probability model, memiliki kemungkinan untuk lepas dari bounds-nya 0 dan 1. Kita bisa lakukan sepertinya predik XP, iya, predik predik uh, saya kok lupa lagi predik. Oh, predik nama predik apa ini kerja head. Oke, kita bisa lihat di kerja head. Nah, ini adalah angka-angka yang ada di kerja head nih. Pentingnya di sini, angkanya berapa itu yang bisa Anda lihat. Atau kita bisa lakukan seperti ini ya. Kita summarize. Nah, ada angka maksimumnya adalah 1,2. Minimum di angka 0,54. Minnya di angka 0,77. Eh, Mohon diingat bahwa eh, apa yang saya berikan ya di sebelumnya ya. Di sini eh, kita harus berada di dalam bounds dan penggunaan linear modeling seperti least square di sini itu memungkinkan adanya lebih dari bounds yang ada atau melewati bounds yang ada dan ini kemudian terbukti bahwa ada maksimumnya ada di angka 1,2.
Nah, ini sesuatu yang tentunya tidak kita harapkan ya untuk bisa terjadi. Predik kerja HTX bisa kerja itu 4.761. Jangan-jangan salah ini. Oh, iya, 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 iya. Berarti sum, ini ya, sum kerja if kerja tidak sama dengan ini. Oke, kita mendapatkan ya 3079 observasi ya, sama seperti yang ada di sini. Di karena observasinya 4761, ini pakai semua observasi, jadi salah ya. Harusnya yang ada di sini 0,77. Standar deviasi 10 aja beda juga sih ya. 0,55 tapi tetap kita mendapatkan maksimumnya ada di angka 1,2. Nah ini yang ya apakah betul ya sebetulnya ya. Tidak ya. Tapi ya beginilah risiko dari kita menggunakan linear model. Tapi bukan berarti ya bahwa kalau kita nanti menggunakan sebagai contoh model binary ini akan bagus juga ya. Oke, kita bisa cek. Oh, oh, tes. Nah, ini Ramsey risetnya ya. Ramsey risetnya untuk LS yang kita punya, list yang kita punya. Ya, di sini H0-nya kita yang kita incar, model has no omitted variable. Di sini ternyata p-value-nya adalah 0,014 yang artinya eh, dia sebenarnya H1 pada 5%. Tapi kalau kita menggunakan 1%, maka ini akan masuk ke H0. Ya, sekali lagi keputusan ini keputusan yang ya jelasnya berdasarkan asesmen dari masing-masing peneliti ya, apakah mau ada di angka, sorry, untuk menggunakan alfa 1% atau mau menggunakan alfa lebih dari itu. Eh, Sehingga kita bisa memberikan justifikasi apakah setup model ini sudah benar atau tidak. Oke, oke. Tapi anggaplah ini tidak benar atau keliru ya. Sehingga kita mencari model yang lain. Dan di situ ada probit atau logit yang akan kita cek. Ya, model probit betul. Komennya juga sama, probit. Gimana ya? Ini kita ganti aja menjadi profit atau logik. Kita punya profit kerja, age, breadwinner, significant others, income, child, dan seterusnya. Kita mendapati fakta juga yang mirip ya. Breadwinner and household income ini tetap signifikan untuk menjadi determinan dari si kerja ya. Namun kita lihat di sini, kita memiliki sekarang R square sebesar 0,064 yang tentunya lebih tinggi daripada yang ada di sini. Meskipun hitungannya juga sama-sama kecil ya. Jadi prediktor apakah dia bekerja atau tidak itu bukan prediksi. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan yang sama ya. Predik kerja profit. Speed. Kita cek sum kerja prof if ya tidak sama dengan the. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini yang saya bilang bukan berarti LVM yang kita susun itu pasti akan benar, pasti akan baik. Karena faktanya kita mendapatkan angka justru yang lebih jauh ya. Dan minimumnya pun juga melewati batas. Bandingkan dengan minimum dari ini kerja sama kerja. Coba bandingkan antara yang dari LS dengan yang dari profit. Oke.
Kalau seperti ini, kita justru memilih yang LS daripada yang profit karena profit terlalu jauh. Ini yang saya katakan kemarin perlu setup khusus terhadap profit yang kita berikan ya. Eh, kita juga bisa lakukan logit sama aja logit. Sini aja ya. Kita ganti dengan logit. Nah, hasilnya juga sama. Break sekian, income-nya juga sekian, dan juga eh, apa kita bisa lakukan trading kerja logit if kerja tidak sama dengan no. P option P option. Nah, di sini adalah PR kerja ya. Astaga, sorry, project kerja. Oh, kerja logit di sini adalah probability. Dia langsung melihat probability ini. Oke, ini coba saya kerja log. Oke, sorry. Ada setup yang salah untuk profitnya. Ini kerja log, saya drop dulu di sini. Untuk yang profit saya drop dulu. Kerja log sini kan adalah probability kan kita ngelihat probability ya, bukan ngelihat angka L-nya. Kalau yang ada tadi itu di sini, ini adalah angka L, likelihood Udah kepakai apa? eh, functionnya. Ya sorry. Saya anu dulu profit oke, terus kemudian predict apa kerja produktif kerja tidak sama dengan oke, kita bisa bandingkan di sini sum dari kerja head untuk LS, kerja logik dan kerja profit. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Untuk kerja head, ini merupakan setup dari least square. Ini dia memungkinkan dirinya untuk lebih dari 1,2. Meskipun nilai minimumnya tidak kurang dari 0. Nah, hal yang berbeda kita peroleh dari baik logik maupun profit, di mana kerja headnya astaga. Sam kerja tidak sama dengan ya observasinya sudah sama semua. Min ada di angka 77, which is true. Semuanya juga gitu, ada di angka 77. Artinya dari estimasi yang ada di sini, orang kemungkinannya bekerja adalah 77, proporsinya 77, bisa dikatakan 77% lah begitu ya. 77% kalau eh, menggunakan B-winner, menggunakan HH income sebagai sebagai proyeksi, sebagai determinan, sorry. Pokoknya nih, Anda di jalan atau ketemu siapa, wah kamu punya income ya, berapa pendapatanmu sekarang? Wah makin tinggi gitu ya. Kalau punya duit nih, kayak nih sekarang, ya dong gitu. Berapa punya duit? Sekian gitu ya, nggak makin tinggi. Lalu terus kemudian ngobrol, iya nih saya ini harus jadi tulang punggung apa dan sebagainya. Maka dari obrolan tersebut bisa kita katakan highly likely the chance dari orang tersebut untuk untuk orang itu sudah bekerja. Tuh, punya duit ya. Terus dia mengaku menjadi ya yang diharapkan keluarganya untuk untuk menjadi tulang punggung ya, maka sangat sangat kentara sekali kalau dia adalah seorang pekerja pekerja formal. Nah, yang jadi perkara adalah kita bisa melihat ya min max-nya ya. Untuk minnya ya sebetulnya sama-sama tidak melewati lower bounds yang di LS pun juga, tapi ketika di max ya ada angka 99 dan 1,2. Ini yang saya katakan kemarin bahwa linear modeling ini tidak menjamin untuk tetap berada di bounds.
Namun untuk apa model binari ini memungkinkan kemungkinannya besar sekali. Well, to some extent ini pengalaman yang saya pahami ya. eh, Ketika implementasi seperti ini bisa saja lebih dari satu, meskipun tidak umum ya kasus itu. Saya juga nggak paham kesalahannya sebenarnya. Karena theoretically penggunaan profit and loss ini akan keep the bounds berada di dalam keep estimasi tetap berada di dalam bounds ya. Ya, situasinya seperti itu. Oke. Oh ya, ini kalau kalian di dalam kelas ya sekali lagi mohon maaf ya. Saya acara-acara mendadak dan sebagainya dan itu pun saya juga acara offline sekali lagi ya memang tidak seharusnya kalian menanggung akibatnya ya tetapi ya sekali lagi mohon maaf. Kalian mungkin kalau yang dari kelas bisa tampilkan di mana di layar depan ya. Kalian masukkan di layar depan juga oke jika memungkinkan saja. Nah, berarti di sini bisa kita katakan setup dari logit maupun profit kita sudah relatif oke. Meskipun R square-nya dalam hal ini pseudo R square-nya itu kecil, tidak. Ya, ini masalah ya, masalah yang gimana ya, masalah yang sebetulnya penyelesaiannya bukan berarti wah gimana nih model mau diapain ini enggak karena kita lihat bahwa variabel-variabelnya mungkin tidak tepat ya untuk jadi eh, determinan dari apakah dia bekerja atau tidak. Oke, anyway, isunya kemudian adalah kita coba cek out rasionya maupun profit to OR ada ini. Out rasio, out rasio, komennya apa sih? Out rasio, berapa? Logistik report, out rasio, regression, logistik ya, ada. Coba untuk investigate, ini out rasionya, di out rasio, di out rasio, loh, sini loh, ada logistik, ini udah logistik ya, ini kan simplify nih, beberapa 90. Nah ini sudah report out rasio ini, bentar, bentar. Ya kalian bisa menambahkan visi Erobas ya, untuk cek, untuk memperkuat. Nah, coba kita pakai visi Erobas untuk kontrol error. Nambah enggak? Ya, enggak juga sih ya. Ya tetap 0,064 R square-nya dan tidak merubah banyak hal. Oke, ya, kalkulasinya nggak ada. Ini juga bisa klasterisasi, ya kalau mau klasterisasi. Mana ya rasionya? Ada ya rasio. Rasio. Nah, ini nih dia ada OR ini, kasih OR, koma OR. Oh enggak ini ya, koma O. Logit, bla bla bla, bla, koma OR. Atau yang sekarang beda ya? Out rasionya beda ya. Out rasio profit setara. Keluarkan out rasio.
Ini margin di DX. Nah, odd ratio. Nah, nggak ada. Oh, astagfirullah. You can get a ratio from profit regression. Astaga. Ada logit. Oke, hanya logit yang bisa tidak profit karena profit sudah punya Z-score di sana. Well, anyway, itu setup dari masing-masing modelnya. Yang bisa hanya logit. Logit, kita bisa lakukan OR-nya, apa out ratio-nya, tetap ya di sini adalah breadwinner and income. So, kita bisa melihat di sini, semakin tinggi income-nya, ya tentu semakin tinggi dia peluangnya untuk menjadi, ingat ya, out ratio itu gagal atau sukses ya. Semoga masih ingat dengan itu. Semakin naik income-nya, semakin menjauh dia dari kemungkinan untuk tidak bekerja. Breadwinner juga gitu. Kalau dia breadwinner, maka kemungkinan untuk dia bekerja adalah 1,2 kali lipat dari yang tidak menjadi breadwinner. Uh, uh, Margins di DX, kita bisa lihat di sini breadwinner. Ya, saya nggak lupa lagi. Margins, DX. Margins, DX untuk breadwinner ya ada di angka 0,361 atau 3,6%. Meskipun dia signifikan, ya meskipun dia signifikan, eh kalau dia breadwinner, maka kemungkinannya hanya 3,6% untuk dia bekerja. Oke, kita cari yang signifikan aja nih. Ya, atau HH income juga. Margins, breadwinner, kita bisa punya dua seperti itu. Income berapa? 0,4% ya. Gitu ya. Tapi kan income naiknya per $1. Oke. Nah, kita juga bisa mencari yang lain ya, biner-biner. Nah, ini ada ini breadwinner nih. Yes or no. Nah, kita selain daripada bekerja, kita bisa estimasikan breadwinner. Ya, ini malah lebih kontekstual ya, bisa jadi. Kita cek di sini, breadwinner, kita pindah, kita pindah. Kemungkinan dia menjadi seorang breadwinner. Kita pasang status di sini. Dan seterusnya. Lalu kita kasih VCA robust. Nah, wah, apakah kita ingin mengidentifikasi apakah seseorang ini menjadi seorang breadwinner? Karena ya menjadi tulang punggung. Tentu menjadi tulang punggung adalah sesuatu yang cukup berat ya, mencari nafkah untuk keluarga, menjadi tumpuan keluarga dan sebagainya ya. Kita lihat kemungkinannya apakah yang menyebabkan dia menjadi seorang breadwinner. Wah, ternyata malah lebih kecil lagi ya, malah lebih jelek lagi daripada bekerja tadi. Ternyata tipikal seseorang untuk menjadi breadwinner adalah ketika dia bekerja ya, simple as that. Nah, kita bisa membuatnya menjadi faktor variabel ya di dalam data. Kalian tinggal tambahkan i dot ya, i status. Nah, di sini base-nya adalah out of labor force ya. Jika ya ini kasihan juga ya, yang unemployed pun positif ya. Ini ya cara membacanya begini. Unemployed positif signifikan. Employed positif signifikan. Basisnya ini kan diperbandingkan ya, karena dia bukan merupakan variabel kategorikal, maka dia dibandingkan dengan basisnya. Basisnya apa? Atau base-nya? Base-nya adalah out of labor force, berarti yang tidak masuk ke dalam labor force. Nah, ini kalau Anda merupakan, kalau Anda sudah masuk ke angkatan kerja,
atau seseorang masuk ke angkatan kerja, maka dia akan dianggap sebagai seorang breadwinner atau mungkin menyatakan diri dalam hal ini ya di dalam keluarganya menjadi seseorang yang jadi breadwinner whatever your job is or what eh, tidak apa peduli ya apakah Anda bekerja formal atau tidak, pokoknya Anda adalah seorang breadwinner. Nah, terutama bagi yang employed ya. Kita juga bisa ngecek ya atau menggantinya menjadi kerja. Jika Anda bekerja, maka ya Anda ya pasti menjadi seorang breadwinner. Well, ini confirm sebetulnya. Kalau yang bekerja pasti menjadi seorang breadwinner. Nah, ini tipikal yang boleh dibilang tipikal-tipikal apa kultur ya. Boleh kita katakan ini adalah tipikal kultur di suatu tempat, suatu wilayah bahwa kalau kalau ya Anda bekerja, oh berarti Anda kepala keluarga itu. Mungkin mirip-mirip juga ya, meskipun ini survei yang saya pahami ada di barat, tetapi ini survei yang sorry, untuk hasil pun tidak terlepas dari seperti yang ada di Indonesia ya. Ya tipikal sekali lah, siapapun yang bekerja dia breadwinner. Mungkin akan menarik kalau kita tambahkan di sini gender ya. Apakah ada gender bias di sini? Oke, ini kita punya profit dan juga kita punya logit. Ya, sekali lagi untuk memastikan apakah profit maupun logitnya ini sudah benar, saya pakai status saja supaya datanya dapat lebih banyak. Ini kan kecil sekali ya R square-nya. Ini lumayan lah. Ya nggak lumayan juga ya sama-sama ya. Hitungannya kecil itu tidak eh, signifikan. Oke, untuk melihatnya predik apa B winner profit eh, ya cukup seperti ini dan baik kali begitu logic ya oke terus kemudian predik B winner logic dan lalu saya sum B winner prop B winner logic. Nah, kita bisa melihat di sini sudah memenuhi ya. Oke, cocok ya. Nah, kita bisa bandingkan dengan sorry dengan adalah dengan regresi sederhana predik B winner regresi biasa lalu kita masukkan B winner untuk melihat oh ternyata B winner regresi juga lumayan juga ya dia nggak lewat dari bounds yang ada. Oke, ya ini B winner. Oke, apalagi ya? Oh ya, satu yang kemarin mungkin belum saya kasih ya, itu adalah tentang namanya topik. Topik. Ini topping profit. Atau mungkin kita bahas nanti ya bahas selanjutnya saja ya. Bahas di lain waktu. Well, kira-kira begitu ya untuk pendekatan dari profit maupun logik. Sebenarnya simpel sekali. Yang bikin apa ya bisa tambahkan dulu status oke kita lihat di sini ya status ternyata yang cuma status margins DWDX I titik status. Nah ini bisa kita lihat bahwa kemungkinannya ya naik berapa persen sih ya nggak signifikan juga ya boleh dibilang relatif kecil ya unemployed. Kalau Anda unemployed, pokoknya intinya Anda masuk ke dunia kerja, Anda ini pasti dirigat sebagai the breadwinner. Ya, Anda dirigat sebagai breadwinner atau responnya sini dirigat sebagai breadwinner.
Nah, udah lulus kok, udah menyatakan diri sebagai anggota kerja kok, gitulah boleh dibilang ya. Apakah itu benar ya? Benar nggak benar ya? Agak susah juga mengatakan. Nah, apalagi Anda bekerja itu ya kemungkinannya naik 10% lah. 10% kans Anda lebih tinggi daripada orang yang belum masuk angkatan kerja untuk dikatakan sebagai breadwinner. Well, ini salah satu bentuk dari salah satu bentuk dari penelusuran eksploratif dengan menggunakan data-data mikro untuk untuk riset-riset tipikal dalam hal ini masuk ke pasar tenaga kerja atau labor market. Perilaku-perilaku yang ada di labor market dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang kita identifikasi di sini. Oke, ya sekali lagi mohon maaf ya, saya ada acara mendadak yang tidak bisa ditinggalkan ya. Mungkin saya harus leave sekarang untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya dan saya juga mohon maaf Senin depan seharusnya yang kosong Senin depan saya ganti Kamis gak ada jadwal dan sebagainya. Akademik menyarankan Rabu ya sudahlah gitu. Dan ternyata Rabu hari ini pun saya ada acara mendadak yang dikabarkan semalam. Sekali lagi mohon maaf dan juga terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Pak.